Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-101 sampai dengan 102. Ayat yang ke-101, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. In khiftum yaftinukum allazina kafaru inil kafirina kanu 'alakum aduwwum mubina. Dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar di antara sholatmu. Jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Tafsir ayat ke-101. Dua ayat ini adalah dasar dari rukhsah dispensasi kemudahan dalam melaksanakan ibadah untuk mengqashar dan untuk sholat saat takut atau sholat khauf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi." Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, yaitu bersafar. Lahiriah ayat ini menunjukkan keringanan untuk mengqashar salat dalam perjalanan apapun, walaupun perjalanan kemaksiatan. Sebagaimana yang diyakini oleh mazhab Abu Hanifah rahimahullah, namun berbeda dengan jumhur ulama, yaitu 3 imam selain mereka, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad. Mereka tidaklah memberlakukan adanya rukhsah pada perjalanan maksiat sebagai pengkhususan bagi ayat ini dengan arti maupun kesesuaiannya. Karena sesungguhnya rukhsah tersebut merupakan kemudahan dari Allah untuk hamba-hambanya apabila mereka bermusafir agar mereka mengqashar salat dan membatalkan puasanya. Dan seorang pelaku maksiat dalam safarnya tidaklah pantas mendapatkan keringanan. Dan firman-Nya, "Falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah," maka tidaklah mengapa mengqashar di antara salatmu, maksudnya tidak ada salahnya dan tidak ada dosanya atas kalian dalam hal tersebut. Namun hal itu tidaklah meniadakan bahwa qashar tersebut adalah lebih utama. Karena peniadaan dosa adalah sebuah penghapusan atas beberapa keraguan yang terjadi pada sebagian besar manusia. Bahkan tidak juga meniadakan kewajiban. Sebagaimana yang telah berlalu pada surat Al-Baqarah pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas shafa wal marwata min sya'airillah." Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Al-Baqarah ayat yang ke-158. Penghapusan keraguan dalam hal ini adalah suatu yang jelas sekali, karena salat itu telah tetap bagi kaum muslimin tentang hukumnya yang wajib dengan bentuk yang sempurna tersebut. Dan tidaklah hal ini menghapus dari jiwa kebanyakan orang-orang kecuali dengan menyebutkan perkara yang meniadakannya. Perkara yang menunjukkan akan keutamaan qashar daripada menyempurnakan ada 2 hal. Pertama, konsistennya Nabi SAW dalam mengqashar salat pada seluruh perjalanannya. Dan kedua, bahwa hal ini adalah suatu bentuk keringanan, kemudahan dan rahmat bagi hamba, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai bila keringanan darinya itu dilakukan, sebagaimana Allah membenci kemaksiatan kepadanya itu dikerjakan. Dan firman-Nya, "Ang taksuru minas shalah," kamu mengqashar di antara salatmu. Allah tidak berfirman kamu mengqashar salatmu. Dalam hal itu ada 2 faedah. Pertama, bahwa seandainya Allah berfirman kamu mengqashar salatmu, niscaya qashar tersebut tidaklah terbatasi oleh batasan tertentu. Dan kemungkinan saja akan diduga oleh seseorang bahwa dengan mengqashar seluruh salat dalam 1 rakaat saja telah mencukupinya. Maka Allah memakai kata dalam firman-Nya, "minas sholati," di antara salatmu, agar hal itu menunjukkan bahwa qashar itu terbatasi dan teratur yang dikembalikan kepada perbuatan Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Dan kedua, bahwasanya kata min menunjukkan pembagian agar diketahui bahwa mengqashar salat itu hanya beberapa salat wajib saja dan bukan semuanya. Karena salat subuh dan maghrib tidak diqashar. Adapun yang diqashar adalah salat-salat yang 4 rakaat saja, dari 4 menjadi 2. Dan bila tetap
Dan bila telah tetap bahwa salat qashar itu merupakan suatu keringanan dalam safar, namun ketahuilah bahwa para ahli tafsir berbeda pendapat tentang batasan tersebut. Yaitu firman-Nya, in khiftum ang yaftinakumul ladzina kafaru, jika kamu takut diserang orang-orang kafir, di mana lahiriahnya menunjukkan bahwa tidaklah qashar itu boleh dilakukan, kecuali dengan adanya dua perkara secara bersamaan, yaitu safar dan rasa takut. Pangkal dari perselisihan mereka adalah tentang maksud dari firman-Nya, ang taksuru, kamu mengqashar jumlah saja atau mengqashar jumlah dan sifatnya. Dan yang masalah adalah yang terjadi pada hal yang pertama saja. Sesungguhnya hal ini telah dipermasalahkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu hingga beliau bertanya tentang hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa kita harus mengqashar salat padahal kita sudah merasa aman? Maksudnya Allah telah berfirman, in khiftum ayyafinakumul ladzina kafaru, jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sodakotun tasodakallahu biha alaikum faqbalu sodakotah. Ia adalah sebuah sedekah yang diberikan oleh Allah kepada kalian, maka terimalah sedekah Allah tersebut. Dikeluarkan oleh Muslim. Atau sebagaimana yang beliau sabdakan. Atas dasar ini, maka batasan tersebut disebutkan karena merupakan kondisi yang paling banyak terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, karena kebanyakan dari perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perjalanan dalam rangka jihad. Dalam hal ini ada faedah yang lain, yaitu penjelasan tentang hikmah dan kemaslahatan dalam syariat rukhsah tersebut. Allah menjelaskan dalam ayat ini batasan perkara yang dapat dibayangkan berupa kesulitan yang sesuai untuk keringanan tersebut, yaitu bersatunya safar dengan rasa takut. Namun hal itu tidaklah melazimkan untuk tidak mengqashar pada safar saja, karena safar merupakan suatu kondisi yang selalu dihadapkan dengan kesulitan. Adapun menurut bentuk yang kedua, yaitu yang dimaksud dengan qashar di sini adalah mengqashar bilangan dan sifatnya. Karena sesungguhnya syarat tersebut sesuai dengan babnya, dan bila ditemui adanya safar dan rasa takut, maka boleh mengqashar jumlah dan sifat sholat. Dan bila hanya safar saja yang ditemui, maka hanya mengqashar jumlah saja yang dibolehkan. Atau bila ditemui takut saja, maka boleh mengqashar sifatnya. Kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai.